Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan termokimia dan diagram tingkat energi. Masih ingatkah kalian dengan gambar ini? Ada 3 gambar botol. Yang pertama botol terbuka, yang kedua botol tertutup, dan yang ketiga botol terisolasi. Nah, masih ingatkah kalian apakah yang membedakan ketiga jenis sistem tersebut? Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, apa yang dimaksud reaksi eksoterm dan endoterm? Bagaimana aliran kalor untuk reaksi eksoterm dan endoterm? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Yang pertama, sistem energinya keluar, kemudian yang kedua, sistem energinya masuk. Nah, ada sistem, ada lingkungan. Nah, sistem yang pertama, yang energinya keluar, dengan ditunjukkan tanda panah itu, disebut reaksi eksoterm. Jadi energi berpindah dari sistem ke lingkungan. Yang kedua, sistem yang energinya masuk atau sistem menyerap energi itu disebut dengan reaksi endoterm. Apa yang dimaksud dengan entalpi? Apa itu delta H? Mari kita pelajari sebagai berikut. Entalpi didefinisikan sebagai kalor yang diukur pada tekanan tetap, kandungan kalor dari suatu zat pada tekanan tetap. Jika sistem mengalami perubahan pada tekanan tetap, besarnya perubahan kalor disebut dengan perubahan entalpi atau dilambangkan dengan delta H. Entalpi adalah fungsi keadaan, artinya nilai entalpi tergantung pada keadaan akhir dan awal saja, atau yang merupakan sistem ekstensif. Kalor untuk reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap sama dengan perubahan entalpi atau disimbolkan dengan delta H sama dengan QP. Entalpi reaksi bergantung pada jumlah zat, suhu, dan tekanan. Atau delta H sama dengan H akhir dikurangi H awal. H itu disebut entalpi, lambang dari entalpi. Nah, perubahan entalpi itu delta H sama dengan H akhir min H awal. Nah, untuk diagram tingkat energi, perhatikan reaksi eksoterm berikut. CH4 gas ditambah dengan 2O2 gas akan menjadi CO2 gas dan 2H2O liquid dengan delta H atau perubahan entalpi sama dengan minus 802 kJ. Nah, apa yang terjadi? Pada saat reaksi, kalor akan dilepaskan ke lingkungan. Entalpi reaktan di sebelah kiri, nah yang di kanan disebut entalpi produk. Bagaimana diagram tingkat energinya? Ya, untuk delta H-nya sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Delta H reaksi eksoterm bernilai negatif. Nah, ini untuk diagram tingkat energinya, entalpi, ya, H reaktannya dikurangi H produk, maka ya delta H-nya berharga negatif. Kemudian untuk reaksi endoterm, perhatikan ketika reaksi dibalik, CO2 gas plus 2H2O liquid menjadi CH4 gas ditambah O2 gas dengan delta H sama dengan plus 802 kJ. Nah, kalor diserap oleh sistem, maka yang entalpi reaktannya yang sebelah kiri dengan entalpi produk dengan delta H produk min H reaktan, delta H reaksi endoterm akan bernilai positif. Kita lihat diagram tingkat energinya, delta H produk dengan delta H reaktannya lebih tinggi delta H produk, maka delta H-nya akan berharga positif. Nah, mari kita amati. Perhatikan persamaan reaksi kimia berikut. 4Fe padat ditambah dengan 3O2 gas akan menjadi 2Fe2O3 padat. Nah, bagaimana dengan persamaan reaksi kimia berikut? Ketika 4Fe padat plus 3O2 gas menjadi 2Fe2O3 padat dengan delta H sama dengan min 840 kJ. Apa yang membedakan kedua persamaan tersebut? Coba perhatikan perbedaannya. Untuk reaksi yang pertama, disebut reaksi biasa.
Untuk reaksi yang kedua disebut persamaan termokimia karena mengandung delta H sama dengan min 840. Jadi untuk reaksi pertama itu tidak ada delta H-nya, perubahan entalpinya. Maka reaksi pertama dan reaksi kedua ini walaupun reaksinya sama, tetapi kita menyebutnya berbeda. Yang pertama persamaan reaksi biasa, yang kedua disebut persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang menyertakan perubahan entalpi atau disimbolkan dengan delta H dari reaksi tersebut. Contoh, pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen pada 25 derajat Celcius 298 Kelvin, 1 atm dilepaskan kalor sebesar 286 kJ. Maka persamaan reaksinya dituliskan H2 gas ditambah setengah O2 gas akan menjadi H2O gas dengan delta H perubahan entalpinya sama dengan min 286 kJ. Nah, kenapa ini O2-nya setengah? Karena harus 1 mol. Reaksi karbon dan gas hidrogen membentuk 1 mol C2H2 pada temperatur dan tekanan 1 atmosfer memerlukan kalor 226,7 kJ. Persamaan reaksinya 2C padat ditambah H2 gas akan menjadi C2H2 gas dengan delta H sama dengan plus 226,7 kJ. Nah, yang pertama karena delta H-nya negatif, maka reaksi pertama disebut reaksi eksoterm. Jadi reaksi yang pertama ini merupakan persamaan reaksi eksoterm atau persamaan termokimia untuk reaksi eksoterm. Yang kedua, karena delta H-nya bernilai positif, maka dikatakan reaksi ini persamaan termokimia untuk reaksi endoterm. Perhatikan tabel berikut. Coba perhatikan dari kelima reaksi tersebut. Delta H-nya ada yang negatif, ada yang positif. Apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, yang pertama, nilai delta H bergantung pada koefisien reaksi yang menunjukkan jumlah mol reaktan dan produk reaksi. Oke, sekarang saatnya mencoba. Jika reaksi NO gas menjadi setengah N2 gas plus setengah O2 gas dengan delta H minus 90 kJ, tentukan nilai delta H dari persamaan reaksi berikut. Coba perhatikan reaksinya sama, nitrogen direaksikan dengan oksigen ya, yang akan menghasilkan NO2 untuk pembentukan. Tetapi yang reaksi contoh pertama itu NO menjadi setengah N2 plus setengah O2 itu reaksi penguraian. Kemudian coba perhatikan reaksi pertama. 2NO menjadi N2 gas plus O2 gas, berapakah delta H-nya jika dilihat dari reaksi yang pertama? Nah, yang kedua, setengah N2 plus setengah O2 menjadi NO. Nah, dari soalnya itu reaksinya dibalik. Apa yang terjadi jika reaksinya dibalik? Nah, yang kedua, apa yang terjadi? Untuk 2NO itu, yang reaksi pertama, apa yang terjadi jika nilainya reaksinya dikalikan 2? Maka coba kita lihat hasilnya. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan. Jadi jika 2NO gas menjadi N2 plus O2 untuk pertanyaan pertama, kalau reaksinya dikalikan 2, maka delta H-nya harus dikalikan 2. Kemudian yang kedua, jika reaksinya dibalik, maka delta H-nya harganya juga dibalik. Yang reaksi pertama tadi kalau dikalikan 2, delta H-nya akan menjadi minus 180. Untuk jawaban yang kedua, jika reaksinya dibalik dari pertanyaannya, maka delta H-nya harus dibalik. Karena reaksinya tetap, maka delta H-nya akan berharga plus 80. Nah, untuk persamaan termokimia ada beberapa catatan penting. Yang pertama, ada 3 komponen penting yang harus diperhatikan dalam menuliskan persamaan termokimia, yaitu yang pertama, mol reaktan. Jadi mol reaktan dan mol produk harus sama. Kemudian yang kedua mol reaktan, mol produk, dan yang ketiga kalor yang menyertai reaksi atau disebut dengan delta H. Entalpi reaksi juga bergantung pada wujud zat yang terlibat dalam reaksi, maka wujud atau keadaan zat harus dinyatakan, yaitu
S untuk solid atau untuk zat padat, L liquid untuk zat cair, EQ aqueous untuk larutan, G gas untuk yang berfasa gas. Nah, ini harus kalian ingat untuk menuliskan termokimia ya, persamaan termokimia. Nah, ini satu bukti contohnya ya. Ini kita rahasia tapi kalian harus tahu. Tahukah kamu bahwa energi yang dibutuhkan tubuh kita untuk berpikir 1 menit sama dengan energi yang dibutuhkan untuk lari cepat 100 meter? Nah, karena itu kalau kamu sedang belajar pasti perutmu cepat merasa lapar. Betul itu, karena lapar membutuhkan pikiran yang menguras cadangan energi di tubuhmu. Oleh karena itu, kamu harus segera makan agar kamu mendapatkan sumber energi lagi. Nah, ini juga berhubungan dengan reaksi isoterm dan endoterm. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan pembelajaran berikutnya.